Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malang, Rabu 13 Agustus 2025. Saya Abdul Ghani selaku jubir juru bicara Ahibba Aliansi Muhibbin Ba'alawi dan Wali Songo menyampaikan terbentuknya Ahibba ini murni berdasarkan aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dan resah atas fenomena munculnya kelompok yang mengaku mengatasnamakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS, yang mana munculnya kelompok ini menimbulkan kegaduhan. Bahkan gerakan ini sudah terang-terangan melakukan tindak kriminal dengan aksi pembubaran dan penyerangan acara pengajian di beberapa daerah di Indonesia. Maka dari itu, saya selaku juru bicara Ahibba memberitahukan ke masyarakat, terkhusus di Malang Raya dan umumnya di negara yang kita cintai, Indonesia. Dan terakhir kami sampaikan, di dalam Ahibba ini mencakup hampir semua elemen masyarakat, mulai dari komunitas pemuda-pemudi, paguyuban seni, komunitas motor, para santri, remas, dan banyak lagi yang bergabung. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa Ahibba tidak berkaitan dengan ormas atau perkumpulan Islam manapun, termasuk tuduhan yang membabi buta yang tersebar di media sosial bahwa Ahibba dipelopori oleh Kiai Haji Lutfi Baswari dan Kiai Idrus Romli, yang mana beliau berdua adalah tokoh NU garis lurus. Demikian klarifikasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ahibba berdiri sendiri dan Masya Allah dicintai. Semuanya mendoakan restu. Semuanya mendukung dari elemen manapun. Dari para guru, para masyaikh, hatta habaib, hatta ulama dari Wali Songo, yang Islam Wali Songo, dan di luar Wali Songo, dan juga para santri, para remaja, pemuda, bahkan kita banyak komunitas, bukan dari kalangan santri aja, ada dari budaya, budayawan, ada dari motor. Alhamdulillah semuanya menyambut dengan baik, mendukung kita. Insya Allah mereka bergabung semua, sudah menyatakan, dan kita ditunggu kapan ini mulai, kapan. Nah, selama ini kita melihat para tokoh-tokoh PWR, bukannya Laskar, tapi tokoh-tokohnya ketika menyampaikan tausiah kepada jamaahnya itu menebar fitnah. Intinya itu membuat perpecahan sesama umat Islam. Kadang tentang nasab, sering diulas hanya menfitnah sama-sama tokoh Islam, seperti yang difitnah Ba'alawi, padahal masalah nasab selesai sudah. Contoh ini gampangannya, Naat sudah punya catatan tentang nasab. Ya khair, para santri pasti setuju dah, percaya. Robito punya catatan sendiri dan itu rapi. Selesai. Sama-sama punya catatan, nggak usah didebatkan sudah. Sama-sama punya referensi, nggak usah didebatkan. Ya sudah, jalan sendiri. Misalnya Wali Songo punya catatan, Robito punya catatan, ya sudah selesai. Saya menghormati sama guru. Kita kembali kepada agama. Biar santri lebih gitu loh. Ayo masyarakat bukan dengan ada ancaman ini itu, masalah apa? Nggak ada, sudah selesai, nasab itu bisa dibahas sudah. Contoh kecil, saya punya guru yang mana keturunan Wali Songo, jadi beliau itu membuat catatan nasab, tapi untuk daerahnya beliau, dari Arab Boyok di daerahnya beliau itu dikumpulkan, dicatat sampai jumlah ribuan. Lah itu beliau catat bukan untuk bangga-bangga nasab, enggak, tapi untuk silaturahmi. Ada lagi statusnya juga gitu, keluarga lain sama, dia kadang-kadang barunya nggak sama, tapi mereka akur, saling ngaji, saling tawadhu, saling menghormati, sama. Intinya tujuan apa ini sudah. Contoh lagi tentang karomah yang dibahas, kadang-kadang karomah terus menfitnah ini itu. Karomah sudah selesai, ada ilmunya sudah, nggak usah menfitnah, sudah hentikan fitnah itu. Mari kita membuat kesejukan di umat ini, menjadi kesejukan.
dakwah apa yang membuat pecah belah umat Islam? Dakwah apa? Apalagi sampai mengerahkan laskar, sampai marsnya itu sudah marsnya jelas itu, membuat perpecahan sudah, ancaman-ancaman itu, sampai ada membawa pengajian dengan bawa senjata, pentungan apa, itu umat Islam menyuruh Rasulullah itu. Terus kiainya, mubaliknya itu juga punya murid, punya pecinta. Kalau diganggu gimana? Ya pasti nggak terima. Ini di mana ini? Kan membuat perpecahan. Nah, ini pesan dari ahibba. Mari kita ciptakan kedamaian bersama umat kita. Kesejukan. Jadi buang semua ini apa? Gonjang ganjing ini. Kata orang Jawa gonjang ganjing, bumi gonjang ganjing. Ini goro-goro. Mari kita hentikan udah. Kembali kepada fitrah kita umat Islam. Kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada kita Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai udah. Kalau PWI, misalnya PWI berhenti dari menfitnah atau apa merusak pengajian-pengajian dan mau bersama kami, kita akan gandeng sama PWI untuk NKRI, untuk agama, untuk umat, semuanya kita akan gandeng tangan dengan PWI. Berdirinya ahibba ini berdiri dari rasa cinta, kecintaan para santri, para jamaah kepada para masyayikh Islam, entah itu dari masyayikh dari Pak Alawi, Wali Songo, bukan dari Wali Songo. Jadi ini berdiri kecintaan kepada tokoh-tokoh Islam dan bukan dari dorongan apapun, dari siapapun enggak. Jadi berdirinya ahibba ini dari rasa keresahan kita sebagai santri, sebagai jamaah atas ulah salah satu laskar ya, atau ormas, organisasi yang mengatasnamakan kebangsaan Kongo, bahkan laskar sabilillah yang satunya. Dari situ kita muncul untuk memberi kedamaian dan kesejukan dan bagi para santri khususnya, karena yang saya di santri. Jadi para santri, apalagi kita ini mau bentur sama umat Islam. Kejadian sangat luar biasa pola PWI ini. Jadi PWI ini sangat menyayangkan kita, membuat gaduh dengan para pengajian, para guru-guru, para tokoh-tokoh yang sudah disebutkan. Nah, jadi dari golongan itu kita mendirikan ahibba. Tidak ada untuk hanya satu, kecintaan kepada tokoh Islam dan juga kepada NKRI agar anak bangsa ini tidak bercerai-berai, khususnya umat Islam, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk visi, jadi menjadikan ahibba sebagai wadah menjaga marwah aulia, baik dari karangan Wali Songo, kalangan Pak Alawi, sekaligus atau bukan dari keduanya, dari Nusantara sendiri. Untuk umat Muhammad SAW dan untuk kesatuan putra putri bangsa di negeri kita tercinta. Itu fungsinya ahibba. Sedangkan misi yakni menjadikan Indonesia menjadi negeri yang damai, masyarakatnya hidup rukun, saling hormat menghormati antar sesama, antar anak bangsa, warga Indonesia, khususnya antar umat Islam. Itu misi kita. Untuk masalah logo, yang logo itu mirip-mirip nggak ada masalah. Jadi kita membuat logo sebagaimana apa yang membuat logo gunungan, kita nggak menjiplak. Jadi itu dari dulu ada, nggak ada hak cipta, nggak ada. Siapapun boleh membuat gunungan, yang mana filosofinya itu gunungan itu semakin orang berilmu maka semakin luhur budi pekertinya. Makna salah satu makna gunungan seperti itu. Siapapun boleh, dan nggak ada hak cipta, nggak ada. Susah antara pedang dan keris. Pedang itu apa? Untuk keadilan, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Pedang. Dan untuk memberikan kebijaksanaan. Sedangkan keris itu kan pusaka. Nah, ini filosofinya keris itu adalah
tentang seorang hambaannya, tentang keluhuran juga. Jadi akan punya budi pekerti yang sikap tawadu, sikap rendah hati. Nah, itu mana pusaka seperti itu. Jadi masalah hati. Kan di sana digambarkan itu kan kerit tongo. Kerit tongo itu filosofinya banyak. Di antaranya lubang 9, lubang telinga, lubang mata, hidung. Itu yang mana semua lubang itu untuk menuju kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Itu maknanya kerit. Jadi kita nggak niru-niru PWI enggak. Nggak ada niru sama sekali. Sedangkan bintang itu makna yang kita pahamkan di sana, yang kita tekankan itu kita aswaja. Kita aswaja. Jadi yang lambang pertama itu bintang yang besar itu Rasulullah. Yang 4 itu yakni Khulafaur Rasyidin. Yang 4 lagi Abu Bakar. Bisa jadikan seperti itu. Bisa jadikan lambang wali songo. Intinya kita beraktivitas wajah gitu, memberikan rahmat di Nusantara ini khususnya, dan moga-moga bisa jawab Nusantara. Saya semua generasi ada laskar kita pasti ada, tapi bukan untuk menyerang pengajian, bukan untuk menyerang ulama kita. Laskar kita untuk menjaga ulama kita, menjaga hanya umat Islam, itu laskar kita. Siapa yang menyerang urusan itu nanti dengan hebat.